Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang sudah disepakati oleh founding father kita dulu, yaitu Bapak Soekarno, Sang Proklamator Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila di atas memiliki 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Pancasila sebagai dasar negara dapat dikategorikan sebagai filsafat dalam arti produk, dan juga sebagai pandangan hidup, serta filsafat dalam arti praktis. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam pandangan filsafat dipandang sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia yang digali dari kehidupan manusia Indonesia sendiri dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan kepercayaan atau agama serta kenegaraan yang hidup sejak awal berdiri hingga sekarang. Selain itu, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara disebut filsafat juga dikarenakan terbentuk dari hasil perenungan dan bukanlah hasil dari penelitian. Oleh karena itu, landasan Pancasila dibentuk dari perenungan yang mendalam untuk kehidupan bersama yang manusiawi. Nah, sila pertama Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, apa sebenarnya makna dan hakikat ketuhanan yang Maha Esa itu? Sila pertama Pancasila merupakan sumber nilai tertinggi dari semua hukum. Oleh karena sebagai dasar negara, maka sila pertama Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik yang bersifat material maupun spiritual. Masalah negara yang masuk dalam aspek material diantaranya adalah bentuk dan tujuan negara, tertib hukum, dan juga sistem negara. Sementara yang bersifat spiritual antara lain moral agama dan moral penyelenggaraan negara. Muhammad Hatta menegaskan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggaraan negara. Sila pertama pada Pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Dan juga, latar belakang berwarna hitam menggambarkan warna alami dengan berkah dari Tuhan yang Maha Esa. Diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah
percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati pemeluk agama lain, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa karena diciptakan. Adapun Tuhan adalah sebagai kausa prima atau penyebab pertama atau yang tunggal dari segalanya. Dalam hubungannya dengan negara, maka antar manusia dengan negara terdapat hubungan sebab akibat yang langsung karena negara merupakan lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk manusia dan segala tujuannya pula untuk manusia. Dengan sila pertama, maka politik negara berdasar pada moral yang kuat dan sila ini menjadi dasar yang memimpin kerohanian ke arah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Hakikat ketuhanan Yang Maha Esa secara ilmiah filosofis mengandung makna terdapat kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia, dan negara. Hubungan ini bersifat langsung dan tidak langsung. Adapun kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, antar negara dengan Tuhan ada hubungan sebab akibat tidak langsung. Konsekuensinya, negara kebangsaan menurut Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, setiap warga negara juga berketuhanan Yang Maha Esa dalam arti punya kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan keimanan dan ketakwaan masing-masing sesuai pasal 29 ayat 1 dan 2. Sementara itu, kaitannya dengan tertib hukum, maka secara material nilai ketuhanan Yang Maha Esa harus merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Intinya, sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa memiliki hakikat dalam sistem filsafat, yakni keyakinan bahwa mempercayai adanya Tuhan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan adanya tanggung jawab.